Ya Nabi Salam. Bagaimana semestinya masjid itu dikelola oleh orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, masjid akar katanya adalah sajadah. Masjid itu tempat sujud atau tunduk dan patuh. Orang yang sujud itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu adalah isim makan tempat sujud, yang sering kita artikan adalah tempat melaksanakan ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul mengkhabarkan kepada kita hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul balad, tempat yang paling dicintai oleh Allah illallah masajidah, masjid. Berarti masjid adalah bahagian tempat yang paling dicintai, diredoi oleh Allah di atas dunia ini. Hadirin kaum muslimin, banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana memperlakukan masjid, mengelola masjid, manajemen masjid. Di antaranya Al-Quran At-Taubah surah yang ke-9 ayat 18, ayat 107 dan 108. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya adalah unsur-unsur yang harus memajukan dan akan membuat masjid itu berkembang dengan baik. Harus ada imaratul masjid. Maknanya adalah kegiatan untuk memakmurkan masjid itu. Itu harus kerjasama antara pengurus, jamaah masyarakat dan kaum muslimin. Apa saja yang ada. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Memakmurkan dan memajukan masjid itu harus ada pendidikan. Sekarang kita ada TPQ, ada juga pendidikan remaja, sering kita sebut dengan wirid remaja. Dan harus, supaya masjid kita itu berfungsi semestinya, ada PHBI, hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan keagamaan lainnya. MTI, Majelis Taklim, itu bahagian dari imaratul masjid. Ada kongsi kematian, karena kita hidup sosial, bukan hidup sendirian. Tidak bisa hidup kita sendirian, hidup bermasyarakat, maka harus ada itu. Ada namanya berita baik di imbauan, berita buruk baambauan. Nah, itu di dalam manajemen masjid itu. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Untuk meramaikan itu, memakmurkan itu harus kerjasama antara pengurus, masyarakat, jamaah, dan kaum muslimin. Tidak bisa sendirian. Yang kedua ada namanya idaratul masjid, ada manajemen masjid. Apa yang harus kita lakukan setelah ini, apa yang harus kita perbuat, bagaimana program kerjanya, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Itu manajemen. Karena suksesnya, majunya suatu lembaga itu adalah bagaimana manajemen itu. Yang ketiga ada riayatul masjid. Ini adalah pembangunan fisik. Buat ini, buat itu. Bagaimana masjid itu megah, bagaimana masjid itu harus nyaman kita di dalamnya, bagaimana masjid itu enak kita beribadah, damai kita di dalamnya. Itu adalah riayah.
Tapi jangan kebalikan. Kita berlomba-lomba membangun masjid hebat, mewah, megah, wah, tetapi isinya tidak ada. Makanya pertama kali tatkala Rasul hijrah itu, yang dibangun itu adalah masjid. Sebelum membangun masjid itu, mental spiritual umat itu dikuatkan. Di Mekah lebih kurang 13 tahun itu memperbaiki, membetulkan bagaimana tauhid, bagaimana cinta terhadap rumah ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau saling kerjasama kita untuk membangun rumah ibadah, insya Allah masjid itu akan baik, bagus, jaya dan berkembang. Maka umat akan bangkit. Namun Allah memberikan peringatan, larang pantang yang harus dihindari di masjid itu. Yang pertama sekali adalah diror. Diror itu maksudnya menimbulkan atau membuat bencana kepada orang-orang yang beriman, atau menimbulkan gaduh. Itu tidak boleh. Karena dulu ada orang-orang munafik yang membangun masjid, menjadi pengurus masjid. Pas disampai di tangannya orang-orang munafik itu, maka timbullah bencana besar bagi umat itu. Itu namanya masjid diror, masjid yang timbul permasalahan-permasalahan di dalamnya. Itu tidak boleh. Masjid diror itu tidak boleh. Maka harus dikelola dengan konsep iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi iman, beriman ke Allah dan hari akhir. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, larang pantang yang harus dihindarkan di dalam masjid itu wa kufra, kekufuran atau kekafiran. Menolak hal-hal yang baik, aturan-aturan syariat, tetapi yang dipakai adalah aturan-aturan akal dan logika cara berpikir manusia. Itu tidak boleh. Kalau ada aturan itu berseberangan, bertentangan dengan aturan Allah, itu tidak boleh dipakai, harus dihindarkan. Yang ketiga, kata Allah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surah At-Taubah masih ayat yang ke-107, wa tafriqal bainal mu'min, menimbulkan memecah belah, permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Jalla di dalam masjid timbul permusuhan. Di luar wa aman-aman saja, akur-akur saja. Pas sampai di dalam masjid, apakah masalah manajemen, masalah pembangunan, masalah kepengurusan, masalah hal-hal yang berkenaan dengan masjid itu kita pecah. Tidak boleh. Itu harus dihindarkan. Selamatkan rumah ibadah, selamatkan aturan-aturan Allah. Yang keempat, kata Allah, yang harus dihindarkan, larang pantang di dalam masjid itu wa irsadan liman haraballah wa rasul, untuk menimbulkan permusuhan, untuk menunggu kedatangan-kedatangan orang-orang yang mengadakan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Jadi makanya hati-hati, apalagi menjelang pemilu itu sering itu. Masuk ke dalam masjid, cari suara umat Islam, pas nyampai dia duduk, Islam diotak-atik, Islam dipermainkan, Allah dimusuhi, Rasul dimusuhi, masjid dituduh. Ini tidak benar. Makanya hati-hati sebagai umat. Kalau ada masjid yang dijadikan sebagai seperti itu, perpecahan, permusuhan, kekufuran, memerangi Allah dan Rasul, apa kata Allah? La takum fihi abadan. La takum fihi abada. Jangan salat di dalamnya selama-lamanya. At-Taubah 108. Tidak boleh masuk saja, tidak boleh.
Makanya masjid itu dijadikan sebagai untuk kekuatan umat. Maka dalam masjid itulah pengkaderan-pengkaderan. Kita lihat Abu Bakar Siddiq di mana dikader? Di masjid. Umar bin Khattab di mana dilatih? Di masjid. Para khalifah, para tabi'in, atau kita di Minangkabau, inyi awak dulu, inyi Parabe, inyi Canduang, di mana? Di masjid. Buya Hamka dari masjid beliau keluar. Semua itu adalah untuk bergerak memajukan syariat dan aturan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, masjid adalah sebagai sentral kekuatan umat. Jangan sampai kita firqah, pecah di dalam masjid itu. Bagaimana kita tetap bersatu untuk memajukan aturan Allah dan Rasul melalui rumah ibadah. Itulah salah satu isyarat di dalam solat berjamaah. Tak kalah imam takbir, jamaah takbir. Tak kalah imam sujud, makmum sujud. Tak kalah imam i'tidal, makmum juga i'tidal. Artinya apa? Komando ada di tangan imam. Imam adalah penentu. Maka imam yang terbaik itu adalah selalu membawa taat umatnya kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi kehidupan ini untuk memakmurkan rumah-rumah ibadah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.